Taruna atau Taruni. Sesi ketiga yaitu pemberian tanggapan dari dosen pembahas, dan sesi keempat yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal. Baiklah, kita mulai sesi yang pertama yaitu pemaparan proposal penelitian oleh Saudari Afinanda Kolbi Nurafni. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak dosen pembahas dan rekan-rekan sekalian. Saya Alvinanda Kolbi Nurafni akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Penanganan Konflik Pertanahan Antara Masyarakat Kelurahan Donan dengan Yayasan Dharma Mulia melalui pendekatan reforma agraria, studi kasus di Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Di sini terdapat 5 poin. Yang pertama, latar belakang, kedua, rumusan masalah, ketiga, tujuan, keempat, kerangka pemikiran, dan kelima, metode penelitian. Adapun latar belakang yang ada pada penelitian ini yaitu menurut Peraturan Presiden Nomor 86 pada tahun 2018 terkait reforma agraria dapat diartikan sebagai penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah agar terciptanya suatu keadilan dengan melalui penataan aset dan penataan akses demi mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia. Selain itu, dapat diketahui bahwa di Kelurahan Donan terdapat tanah yang dikuasai oleh Yayasan Dharma Mulia diperuntukkan sebagai tanah pemakaman bagi warga etnis Tionghoa sejak tahun 1960. Area ini biasa disebut dengan Bung Cina. Akan tetapi pada tahun 1982 area ini ditempati dan didirikan bangunan secara permanen oleh masyarakat Kelurahan Donan. Seiring berjalannya waktu pada tahun 2017 masyarakat menginginkan dan meminta kepada pihak Yayasan Dharma Mulia untuk memberikan tanahnya kepada masyarakat untuk dijadikan sertifikat hak milik. Akan tetapi dengan permintaan tersebut pihak yayasan merasa keberatan atas permintaan masyarakat dan pihak Yayasan Dharma Mulia mengajukan permohonan penyelesaian konflik ini kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Cilacap yang difasilitasi melalui tim GTRA, yaitu tim gugus tugas reforma agraria, di mana tim gugus tugas reforma agraria ini mengambil langkah-langkah penyelesaian konflik melalui pendekatan reforma agraria dalam bentuk objek redistribusi tanah. Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, objek redistribusi tanah dapat dilaksanakan pada tanah-tanah seperti tanah bekas HGU, tanah dari pelepasan kawasan hutan, tanah negara bekas tanah terlantar, tanah hasil penyelesaian konflik atau sengketa, tanah bekas tambang berada di luar kawasan hutan, tanah timbul, tanah bekas hak lama, dan tanah kelebihan maksimum. Dalam objek redistribusi tanah di sini berasal dari hasil penyelesaian konflik. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana sejarah awal berdirinya Bung Cina hingga timbul konflik, dan kedua, bagaimana mekanisme yang dilakukan oleh tim gugus tugas reforma agraria dalam melakukan penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat Kelurahan Donan dengan Yayasan Dharma Mulia melalui pendekatan reforma agraria, dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melaksanakan penyelesaian konflik tersebut. Tujuannya yaitu untuk mengetahui sejarah awal berdirinya Bung Cina hingga timbulnya konflik. Dan yang kedua, mengetahui mekanisme yang dilakukan oleh tim gugus tugas reforma agraria dalam melakukan penyelesaian konflik pertanahan. Yang ketiga, mengetahui faktor pendukung dan kendala dalam melaksanakan penyelesaian konflik. Untuk kerangka pemikirannya di sini yaitu bermula dari konflik penguasaan tanah yang terdapat dari subjek dan objek, dan subjeknya terdiri dari masyarakat dan Yayasan Dharma Mulia itu sendiri, dan objeknya tanah seluas 3,6 hektar di Kelurahan Donan, dan dilakukan penyelesaian konflik melalui tim GTRA dengan cara melalui redistribusi tanah. Sebelum melakukan redistribusi tanah, tanahnya akan dilepaskan terlebih dahulu kepada negara. Kemudian dalam redistribusi tanah di sini terdapat subjek dan objek, di mana subjeknya yaitu masyarakat Kelurahan Donan dan objeknya yaitu tanah penyelesaian konflik. Di mana nanti di sini saya meneliti penataan asetnya saja, tidak penataan aksesnya. Kemudian dihasilkan nanti dengan sertifikat hak milik individu. Metode penelitian saya di sini yaitu saya menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana menurut Bogdan dan Taylor pada tahun 1975 metode kualitatif di sini merupakan metode yang
Dan menurut Preslo pada tahun 2014, pendekatan studi kasus di sini yaitu merupakan menganalisis suatu kejadian atau permasalahan yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada suatu kasus yang akan diamati dan dianalisis secara detail. Lokasi penelitiannya berada di Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh subjek dan objek penelitian yang berada di Kelurahan Donan. Dan sampelnya akan diambil secara proporsi sampling dengan mempertimbangkan kebutuhan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Informan merupakan orang yang dapat memberikan sebuah informasi yang akurat mengenai fenomena yang diteliti. Di sini peneliti akan memilih informan yang menurut peneliti cukup untuk mampu untuk memberikan informasi secara detail. Di sini saya membuat tabel dalam jenis teknik pengumpulan dan sumber data, di mana peneliti berangkat dari pertanyaan penelitian agar mudah untuk agar memudahkan peneliti saat pengambilan data nanti di lapangan. Di mana jenis data di sini terdapat primer dan sekunder. Primer data yang dapat data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung, dan sekunder data yang didapatkan secara tidak langsung. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana penguasaan tanah sebelum digunakan sebagai bom Cina di Kelurahan Donan? Jenis datanya di sini primer, dan informasi yang akan diperoleh yaitu tentang pemilikan tanah, penggunaan tanah, cara perolehan tanah, dan lokasi spasial. Teknik pengumpulan datanya, wawancara dengan kuesioner terbuka dan dokumentasi. Sumber datanya terdapat dari Lurah Donan, tokoh masyarakat atau masyarakat, dan lapangan. Untuk pertanyaan penelitian kedua, bagaimana sejarah awal berdiri bom Cina hingga timbul konflik? Jenis datanya ada primer, dari informasi yang diperoleh, sejarah pembangunan bom Cina, awal mula timbul konflik, pihak yang berkonflik, dan keseriusan konflik. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dan sumber data dapat diperoleh dari Yayasan Dharma Mulia, kelompok masyarakat Kelurahan Donan, dan Pamong Desa. Data sekundernya yaitu profil Kelurahan Donan, kondisi geografis, batas wilayah, dan letak administrasi Kelurahan Donan. Teknik pengumpulannya dengan studi dokumen, sumber data kantor kelurahan. Dan pertanyaan penelitian ketiga, bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh tim GTRA dalam menyelesaikan konflik pertanahan? Jenis datanya ada primer, yaitu informasi yang dapat diperoleh, pelaksanaan redistribusi tanah, penetapan hak dalam bentuk hak milik, peran masing-masing pihak atau tim GTRA dalam penyelesaian konflik, teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara, dan sumber datanya kepala kantor pertanahan, kepala seksi penetapan dan pemberdayaan. Data jenis data sekunder, informasi yang diperoleh, peta citra Kelurahan Donan, peta penggunaan tanah, peta rancang lokasi torak, dokumen penyelesaian konflik tanah, teknik pengumpulan studi dokumen, sumber data tim GTRA Kabupaten Cilacap, instansi lainnya, laporan akhir distribusi tanah, peraturan terkait yang dianggap perlu. Pertanyaan penelitian keempat, apa saja faktor-faktor pendukung dan kendala dalam kegiatan penyelesaian konflik di Kelurahan Donan? Jenis data primer, informasi yang akan didapat, koordinasi antara tim GTRA dengan instansi atau tim pelaksana harian, dukungan dari pihak instansi terkait rencana aset dan akses, aturan hukum yang jelas, dan mediator. Teknik pengumpulannya, wawancara, sumber data, tim GTRA Kabupaten Cilacap, instansi terkait yang terlibat. Pertanyaan penelitian kelima yaitu bagaimana solusi yang dilakukan oleh tim GTRA dalam menangani faktor penghambat atau kendala. Jenis datanya di sini bisa primer dan sekunder, dan informasi yang akan didapat yaitu secara kelembagaan dan secara sosiologis. Teknik pengumpulannya, wawancara dan studi dokumen. Sumber datanya dari tim GTRA Kabupaten Cilacap atau jurnal yang relevan. Teknik analisis data di sini penulis ada 4 teknik. Yang pertama pengumpulan data primer dan data sekunder, lalu kedua reduksi data dengan cara meringkas, merangkum atau mengklasifikasikan data, dan ketiga penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Di sini peneliti telah membuat tabel teknik analisis data, di mana yang pertama data itu ada pemilikan tanah, penggunaan tanah, cara perolehan tanah, lokasi spasial yang akan nantinya diproses dengan meringkas dan mengklasifikasikan data dan hasilnya untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 1.
untuk data profil Kelurahan Donan, sejarah pembangunan Bung Cina, awal mula timbul konflik, pihak yang berkonflik, dan keseriusan konflik akan diproses melalui meringkas data dan analisis data dalam bentuk narasi untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 2. Dan data pelaksanaan redistribusi tanah, penetapan hak dalam bentuk hak milik, peran masing-masing pihak YTRA dalam penyelesaian konflik dapat melalui proses meringkas dan mengklasifikasi data dan analisis data dalam bentuk narasi untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 3. Untuk data koordinasi antara tim GTRA dengan instansi lain, dukungan dari pihak instansi terkait rencana akses reform, aturan hukum yang jelas, mediator, SM yang ingin masuk dalam kegiatan dapat diproses melalui meringkas dan mengklasifikasikan data dan menganalisis data dalam bentuk narasi untuk menjawab penelitian nomor 4. Dan data solusi secara kelembagaan, solusi secara sosiologis dapat dianalisis data dalam bentuk narasi untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 5. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan proposal penelitian dari saudari Almeda. Sesi selanjutnya yaitu dipersilakan kepada rekan-rekan yang ingin bertanya atau memberi masukan. Pertanyaan dibatasi 3 orang guna efektivitas waktu. Waalaikumsalam. Memperkenalkan diri, nama saya Rizky Naufal Mileta, NIK 192833173. Untuk pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sedikit saran terkait penulisan yang telah dibuat oleh saudara Mbak penyaji, yaitu terkait penggunaan kata dalam di awal kalimat. Masih ditemui beberapa penggunaan kata dalam di awal kalimat, mungkin sebaiknya dihindari. Itu seperti contoh ada di halaman 20, 21, 22. Terus di samping itu juga mungkin di halaman 18 ini ada pernyataan lewat poster telah membedakan 2 tipe kata konflik. Itu mungkin ada citasinya atau gimana, mungkin bisa diperhatikan kembali. Terima kasih. Pada saudari Alvinanda dipersilakan untuk memberikan jawaban. Baik, terima kasih kepada Rizky Naufal Mileta atas masukan dan sarannya. Semoga bisa membuat penulisan saya menjadi lebih baik untuk berbagi. Ada yang bertanya lagi dipersilakan untuk bertanya. Ya. Izin bertanya, nama saya Sifan Arif Fakulta. Di sini saya mau bertanya kepada saudara, dari sekian banyak kegiatan redistribusi tanah di Indonesia, mengapa Anda memilih lokasi penelitian di Cilacap? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya untuk saudari Siva Nur Arifatu. Mengapa saya memilih lokasi objek redistribusi tanah ini di Cilacap? Karena informasi yang saya dapatkan yaitu bahwa di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap merupakan kantor pertanahan yang melakukan redistribusi tanahnya itu baik, dan kantor pertanahan Kabupaten Cilacap sempat mendapat penghargaan predikat sangat baik dalam pelaksanaan redistribusi tanah. Dan informasi yang saya dapatkan bulan kemarin, kantor pertanahan Kabupaten Cilacap mendapatkan predikat penyelesaian redistribusi tanah di tahun 2023 tercepat. Pertanyaan terakhir dipersilakan kepada Taruna kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin memperkenalkan diri sebelumnya. Nama saya Muhammad Dewi Saputra, NIK 19283163. Jadi saya tuh ingin bertanya gini Pak. Tadi kan dijelaskan di dalam latar belakang bahwa tanah Bung Cina itu
Bung Cina itu tadi apa namanya? Telah berdiri pemukiman penduduk sejak tahun 79. Pada tahun 2017 pihak yayasan ingin masyarakat ingin meminta pelepasan dari lahan tersebut, namun tidak diiyakan mungkin oleh pihak yayasan. Kalau dalam bahasanya tadi itu reforma agraria, dalam hal ini TORA atau tanah objek reforma agraria. Terus di dalam klasifikasinya pemberian reforma agraria itu berdasarkan lahan-lahan yang telah disebutkan tadi, XHGU, penyelesaian sengketa atau dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana lokasi tersebut bisa dijadikan lokasi ditetapkan sebagai lokasi reforma agraria kalau tanah tersebut masih bermasalah sejak tahun 2017, Pak? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya untuk RA Bisa Putra. Saya mencoba untuk menjawab pertanyaan. Kenapa lokasi tersebut bisa dijadikan objek TORA sedangkan masih terdapat konflik sejak tahun 2017? Ya. Informasi yang saya dapatkan saat MBKM kemarin, lokasi tersebut memang terdapat konflik, tetapi penyelesaian Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap menyelesaikan konflik tersebut melalui reforma agraria ini. Melalui pemberian hak gitu. Iya, betul. Jadi dari pihak yayasan akhirnya menyetujui untuk memberikan haknya kepada masyarakat, tetapi tidak seluruh tanahnya. Sebagian diberikan kepada masyarakat, tetapi ada juga yang masih untuk pihak yayasan. Apakah sudah terjawab? Terima kasih. Terima kasih pada saudara Alvinanda atas jawaban dari pertanyaannya. Sesi selanjutnya yaitu dipersilakan kepada dosen pembahas untuk memberikan tanggapan dan saran atas pemaparan proposal. Pakai itu atau pakai ini? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua STPN, yang saya hormati Pak Ropik, kemudian yang saya hormati juga Mbak Alvinanda dan sahabat-sahabat mahasiswa semua. Jadi pertama saya ingin memberi apresiasi karena penelitian ini tentang reforma agraria. Jadi selama ini kan orang menganggap remeh ketika bicara kemiskinan, menganggap remeh bicara redistribusi. Maka reforma agraria itu adalah momentum buat kita untuk kemiskinan itu nggak cuma diomongkan, kemiskinan itu diatasi. Dan kita punya proyek untuk itu, punya program untuk itu, dan itu handal untuk digunakan. Maka saya pikir ketika kemudian konflik diselesaikan lewat RA, itu sebuah alternatif yang baik. Nah, kemudian kalau kita masuk ke proposalnya, nasihat saya pertama kepada Mbak Alvinanda adalah coba baca buku tentang konflik manajemen. Di dalam konflik manajemen itu nanti dijelaskan tentang planning, organizing, actuating, controlling dalam hal konflik. Kemudian nanti ada dua muara. Muara pertama adalah konflik handling dan muara yang kedua adalah konflik resolution. Apa bedanya konflik handling dengan konflik resolution? Kalau Anda lihat kasus konflik di Bener, Purworejo itu contoh konflik handling. Apa itu? Meredam konflik tapi belum berhasil menemukan solusinya. Jadi konflik handling itu adalah meredam konflik tapi belum berhasil menemukan solusinya, sekedar cooling down supaya tidak kemudian menjadi anarkis. Itu kasus di Bendungan Bener Purworejo. Bagaimana dengan konflik resolution? Konflik resolution adalah kemampuan memanage konflik, mengelola konflik yang muaranya adalah keberhasilan menemukan solusi. Ketika kemudian Mbak Alvinanda menawarkan konsep RA, berarti sebetulnya Mbak Alvinanda suka atau tidak suka sudah memilih konflik resolution. Oleh sebab itu nasihat berikutnya adalah
judulnya dirubah sedikit. Ya. Judulnya kan penanganan konflik menjadi resolusi konflik. Ya. Itu nasihatnya. Kemudian mari kita masuk ke bagian dalam. Tentu kalau kemudian judulnya sudah direvisi, maka kemudian semua kata-kata penanganan diubah menjadi resolusi. Ya. Kemudian masuk lagi ke tentang keaslian penelitian. Di dalam keaslian penelitian itu ada sekitar 5 kalau saya nggak salah, ada 5 penelitian sebelumnya yang kemudian didaftar sedemikian rupa dan nanti kemudian dibandingkan dengan punya Mbak Alvinanda. Nasihat saya pertama adalah daftarnya mohon diperbaiki sehingga kemudian lebih mudah buat kita membandingkan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Dan karena ini sudah bicara konflik, maka kemudian nasihat berikutnya adalah tolong dibuat tentang konstelasi konflik dalam konteks itu. Jadi ada kolom konstelasi konflik, kemudian nanti tiap penelitian itu punya posisi yang berbeda. Contoh ya, penelitian pertama 2019 dari Fitria, itu bicaranya tentang potensi konflik. Dia baru usul tentang identifikasi dan verifikasi PTKH. Kemudian penelitian yang kedua itu masih bicara potensi konflik, yaitu dalam hal ini tentang kekuatan anti-reform. Ya. Kemudian penelitian yang ketiga dari Agung itu bicara tentang potensi konflik, pelepasan kawasan hutan. Jadi 1, 2, 3 masih bicara tentang potensi konflik. Kemudian kita lanjutkan saja ya. Kemudian yang penelitian keempat itu sudah berubah konstelasinya menjadi konflik okupasi. Jadi lihat 1, 2, 3 itu potensi konflik. Yang penelitian keempat sudah bicara tentang konflik okupasi. Dan di situ kemudian uniknya sudah ada resolusi konfliknya. Ya, jadi kemudian itu bisa menjadi lebih dekat dengan penelitian Mbak Alvinanda. Dan yang kelima kembali ke potensi konflik dengan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Sehingga kemudian dengan membuat konstelasi konflik seperti itu Mbak Alvinanda bisa lebih mudah. Oh ini bicara potensi konflik, ini sudah mulai resolusi. Kalau resolusi saya bisa mencontoh hal-hal yang bisa diambil dari penelitian tersebut. Ya, jadi nasihatnya adalah kolomnya itu nanti nomor, peneliti, tahun, judul, hasil penelitian, dan konstelasi konfliknya. Kemudian yang berikut ke tinjauan pustaka. Ada beberapa kritik yang bisa saya berikan, misalnya di halaman 18, itu Mbak Alvinanda bicara tentang Louis Althusser, tapi kemudian ketika saya cari literaturnya nggak ada. Mbak Alvinanda, itu alinea 2 ya. Di alinea ketiga Mbak Alvinanda juga masih bicara tentang konflik agraria, bagaimana dia bisa muncul dan lain sebagainya. Itu juga nggak ada dasar literaturnya. Saya pikir perlu ditambahkan literaturnya dari mana supaya kemudian kita menjadi sepakat atau mungkin juga bisa tidak sepakat. Ya. Kemudian karena tadi kita bicara tentang resolusi konflik, maka di kerangka penelitian sebelum masuk ke GTRA itu ditambahkan tentang resolusi konflik. Ya, jadi kan itu tadi ada konflik agraria dan sebagainya ya. Jadi kan kalau kita lihat dari depan di tinjauan pustaka di landasan teori itu poin 1 reforma agraria, poin 2 konflik agraria. Maka kemudian poin 3-nya adalah resolusi konfliknya. Nanti poin 4 GTRA. Nah, ketika bicara tentang resolusi konflik, maka kemudian Mbak Alvinanda nanti cari literatur yang bicara tentang pengertian resolusi konflik, fungsi resolusi konflik, kemudian prasyarat resolusi konflik, dan mekanisme resolusi konflik. Nah, kemudian kalau saya boleh menyampaikan tawaran begitu, nanti Mbak Alvinanda bisa baca literatur karya Erlinda Matondang tahun 2019, judulnya itu Agrarian Conflict and Disintegration, Challenge for Indonesian National Security. Ini tentang kajian keamanan ya, aspek keamanan. Tetapi di dalam literatur itu nanti ada 4 hal penting yang bisa digunakan untuk bahan baku kuesioner terbuka. Karena nanti dia bicara tentang potensial konflik, cause of conflict, konflik, dan resolution konflik. Ada 4 poin itu yang itu bisa jadi semacam penambah semangat di kuesioner terbukanya. Itu buku yang pertama. Yang kedua, karya dari Anne Sanson dan Bretherton, judulnya adalah Conflict Resolution, Theoretical and Practical Issues
Yang di situ juga ada beberapa poin penting, terutama tentang the principle of conflict resolution. Yang pertama, cooperation. Yang kedua, integrative solution. Yang ketiga, an interest-based approach, jadi pendekatan berbasis kepentingan. Dan yang terakhir, non-violence. Jadi itu dua literatur yang saya pikir penting buat Mbak Alvinanda untuk memperkaya proposalnya. Kemudian, bicara tentang faktor pendukung dan faktor penghambat, saya pikir nanti bisa dipertimbangkan untuk melihat dari aspek tim GETRA-nya dan tupoksi serta infrastrukturnya ya, jadi mana yang pendukung dan penghambat. Kemudian yang membuat saya senang adalah di bagian alir kerangka pemikiran jelas sekali apa yang akan dikerjakan di lapangan, dan di bagian alir ini jelas sekali bagaimana RA itu berkontribusi besar buat resolusi konflik. Kemudian kita masuk ke metode penelitian. Nasihat saya yang pertama adalah cari literatur terbaru dalam konteks metode penelitian. Kalau Anda kesulitan, main ke perpustakaan STPN, ada buku saya tahun 2020 tentang metode penelitian kualitatif untuk riset agraria. Ya. Di sini kan tahun 75 masih dipakai ini ya, jadi kasihan udah terlalu tua bukunya nanti rusak. Jadi kemudian gunakan literatur terbaru. Kemudian nasihat berikutnya adalah tentang populasi dan sampel. Mbak Alvinanda perlu melihat perbedaan antara kualitatif dengan kuantitatif dalam konteks populasi. Bagi sahabat-sahabat yang menggunakan kuantitatif, populasi adalah keseluruhan dari subjek atau objek. Tapi bagi kita yang kualitatif, populasi adalah keseluruhan dari informasi. Beda ya, satu subjek objek, satu keseluruhan informasi. Bagaimana cara mengukur keseluruhan informasi? Cara mengukurnya adalah apakah semua item penting dalam rangka melacak data sudah dapat ditampilkan di kuesioner terbuka. Satu. Yang kedua, apakah kuesioner terbuka itu sudah berhasil dijawab di lapangan. Kalau belum, jangan pulang ke STPN. Kalau seluruh kuesioner terbuka itu belum mampu dijawab di lapangan, jangan kembali ke STPN, tapi terus sampai dapat. Itu ciri kualitatif ya. Jadi bedanya populasi dalam konteks kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ketika bicara tentang informan, di sini dijelaskan informannya bla bla bla, saya pikir oke, cuma kelemahannya apa dasar literaturnya ya. Jadi harus ditulis literaturnya. Kemudian yang berikut wawancara, itu juga sama, tidak dijelaskan dasar literaturnya dan apa alatnya. Dan kemudian ketika saya lihat di belakang, oh alatnya rupanya kuesioner terbuka. Saya pikir itu, mohon maaf kalau kemudian Mbak Alvinanda kurang berkenan, tapi saya pikir saya bangga dan bersyukur karena kemudian ada sahabat yang berkenan meneliti tentang bagaimana RA itu berperan penting dalam resolusi konflik. Saya pikir demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Ada Bapak pembahas dua, itu Bapak Rofik. Oh, nggak bisa. Pak Aris sudah? Sudah. Formnya. Baik, saya sebagai dosen pendidik juga ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Aris, tidak secara keseluruhan, tapi beberapa yang mungkin terkait langsung dengan proposal ini, di mana Pak Aris menyarankan dua hal yang saya catat cukup bisa dipertimbangkan dalam arti pembuatan proposal nanti sampai pembuatan tulisan skripsinya gitu. Jadi yang pertama tadi penulis kan diminta untuk membaca buku yang terkait dengan bagaimana itu konflik itu apa, konflik handling sama konflik resolution. Nah, arahnya biar lebih
tahu Pak, tapi saya pikir sudah di situ sudah ada, memang ada resolusinya sudah ada. Jadi karena TORA ini TORA ini sampai melalui penyelesaian konflik antara masyarakat dan yayasan tadi ya. Itu. Cuman barangkali begini, yang perlu dijelaskan bahwa 306,6 hektar itu yang dikonflikkan atau semua keseluruhan bidang tanah, dan yang dilepaskan menjadi objek TORA itu seberapa mungkin tidak perlu ditambah. Dan yang jelas itu ini bukan hanya konflik handling tetapi ya, resolusi tadi. Cuman itu sebagai dasar pijakan tinjauan literatur juga ya Pak. Kemudian yang kedua tentang dua buku yang disarankan juga tentang penelitian tadi, bahwa kelihatannya apakah di dalam prosedur itu nanti perlu diberikan lebih detail sebagaimana disarankan oleh Pak Aris, dan juga menerapkan dari bagaimana membuat kuesioner untuk kita yang agak melaksanakan. Saya kira itu yang bisa saya tangkap dan penting untuk ditindaklanjuti, di samping beberapa hal tentang faktor pendukung, faktor penghambat dan lain sebagainya yang akan ditemukan di lapangan juga dalam penelitian. Saya kira begitu, dan saya kembalikan ke langsung aja kan? Atau langsung aja kan? Pak. Jelaskan setelah Pak Rofi saya kan? Baik, jadi Mbak Sawah Dianda, pertama tadi disarankan Pak Aris penanganan diganti resolusi. Saya pikir agree ya, setuju, karena memang kita pilih istilah-istilah yang supported ya by literatures gitu. Jadi kalau ada literatur yang menyebut itu, saya pikir klop, silakan aja. Setuju dengan tadi yang disampaikan Pak Aris, dua referensi tolong segera menempel ke beliau barangnya kayak apa ya kan, segera tracer baik untuk yang resolusi konflik maupun untuk yang konflik handling maupun konflik resolusi, untuk memperkaya teori sehingga kamu jelas bisa mengantarkan nanti tipologimu sebenarnya apakah dua-duanya, apakah yang resolution saja ya. Jangan-jangan ada sebagian yang, atau ada mungkin tahapan proses yang semula ya masih berupa demikian. Itu menjadi penting untuk saudara dipakai, silahkan ditambahkan. Berikutnya adalah setelah itu semua lalu kita mengenai populasi sampel, saya pikir nggak usah dipakai itu, karena bicara kualitatif langsung kuncinya keberhasilan ada di informan ya. Jika informanmu jelas, maka saya yakin semua data akan terkorek dengan baik, dan wilayahnya juga sempit, para pihaknya juga sedikit. Silakan, karena memang kalau populasi sampel itu suatu riset yang nanti diarahkan untuk digeneralisasi ya, sehingga memang perlu dikenali populasinya apa, sampelnya siapa, lalu dari hasil riset terhadap sampel itu digeneralisasi untuk populasi gitu. Ya, karena ini tidak ada kepentingan itu, saya pikir tidak usah dicantumkan, tidak usah. Oke, nah saya ini pesan aja ya, secara umum sudah bagus ya, ininya nanti perlu didetailkan lagi. Bagaimanapun juga ingat pesan saya bahwa proposal yang bagus itu paling tidak diawali dengan poin-poin data yang jelas, komplit, rinci. Datamu itu apa saja, karena
tugas atau fungsi dari literatur yang kita refer itu adalah dalam rangka mengidentifikasi itu. Jadi walaupun masih awal kita mau ke lapangan, data itu sebenarnya sudah bisa diidentifikasi apa saja. Ini masih harus jelas seperti tadi saya pesankan di beberapa seminar sebelumnya. Nah terus bagaimana secara awal silahkan ya mengenai status penguasaan sebelumnya. Karena ini kaitannya dengan kenapa sih pada awalnya si yayasan ini alot gitu ya, untuk melepas. Nah, kalau mereka katakanlah menurut riwayat perolehannya beli, kan ya tentu nggak mudah untuk melepas. Nah, mungkin dihitung-hitung dulu saya beli berapa, sekian nilainya sudah sekian ya kan, nah, sehingga untungku sudah sekian besar. Nah, seandainya tak lepas yang sudah demi kedamaian bangsa dan negara misalnya kan gitu kan. Nah, sehingga ini saya lepaskan ini, sehingga tolong ini juga menjadi perhatian Mbak Winda yang penting. Apa sih pertimbangan mereka kok mau melepas ini? Ya, ini penting banget ini. Nah, terkait dengan mekanisme proses ini menjadi tolong betul-betul di tracer ya, mulai dari A ke B, B ke C. Barangkali yang B tadi cabang-cabang, yang D cabang-cabang tolong sehingga biar memperoleh gambaran yang menarik dan lengkap. Memang nanti menggambarkan seperti Pak Aris tadi bahwa RA ini adalah satu bentuk tawaran cara resolusi konflik. Nah, seperti apa ini? Reforma agraria ini sebenarnya what next? BPN's duty ini adalah RA ini sebenarnya. Kalau pendaftaran tanah sistematik lengkap sudah selesai bla bla bla, apa yang dibicarakan? Ya kan? Dibicarakan apa? Ya kesejahteraan. Kesejahteraan berarti sebenarnya menyelesaikan konflik. Kalau konflik namanya nggak sejahtera ya. Selesai. Nah, setelah selesai, contoh misalnya bentuk-bentuk atau format RA yang sekarang redis itu bukan lagi individual. Kalau ini kan nanti individual ya. Menjadi komunal yang tidak gampang dilepas. Kalau sekarang ini yang penting aku dapat dulu. Barangkali juga mungkin kong kali kong antara para petugas dengan calon penerima, ya kan? Sehingga setelah dapat lalu dilepas. Itu bisa saja. Walaupun calon penerima itu subjek Torah sudah disebut di dalam tetapi bisa saja dia dicomot dari mana dia ke situ. Ya, namanya juga orang, ya, manusia. Ini tolong yang rumusan masalah kedua betul-betul dituntas ya yang ini. Kemudian terkait dengan pertanyaan atau rumusan masalah 3, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan penyelesaian konflik. Maknanya Mbak Vinda kan harus mengawali dari penyelesaian konfliknya itu sendiri seperti apa, ya kan? Baru bicara faktor pendukung dan penghambat. Nah, baik pendukung dan penghambat dari internal dan eksternal. Sekali lagi tolong kenali siapa yang pihak internal, siapa yang pihak eksternal. Nah, nanti akan terpilah dengan baik sehingga arah dari pembahasannya menjadi lebih jelas. Dan juga dalam men-tracer data nanti juga akan lebih. Oke, secara umum sudah agak pantas ya proposalnya gitu. Walaupun nanti tetap konsultasi lagi ya. Apalagi tadi ditambahkan ini tolong ada warna yang saya terus terang karena ini memang bidangnya Pak Aris ya mengenai sosial itu. Nah, beliau sudah baca buku itu lah, ini satu hal yang bagus menurut saya Mbak Yanda untuk segera cari buku itu kemudian dieksplor ya, dimasukkan, ditambahkan untuk support bagaimana sih seharusnya resolusi ini dilakukan oleh siapa saja. Di situ mesti dijelasin bagaimana pendekatan-pendekatan, bagaimana tahap-tahapannya ya. Tentu kendala dan supporting agent juga tentu akan tergambar. Nah, ini menjadi referensi untuk memperkaya data yang akan dikumpulkan. Kira-kira itu komentar saya. Terima kasih untuk semuanya. Ya, jadi adik-adik sekalian, walaupun kalian belum semester 8 ikut seminar ini banyak manfaat ya. Oh, ternyata GTRA ini ada gugus tugas reforma agraria. Nanti baca Perpres 86 2018 ya. Nah, di sana diantarkan bahwa kegiatan RA itu ada macam-macam. Termasuk legalisasi aset, termasuk aset reform,
tujuannya macam-macam. Ya, tetapi endingnya adalah untuk social welfare, increase, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Gitu. Nah, kemudian ada yang katakanlah langsung menukik, wah GTRA diterapkan sebagai gaman atau alat untuk penyelesaian konflik, ya kan, atau resolusi konflik. Nah, yang lain lagi untuk katakanlah bahwa ada di suatu hamparan dan itu misalnya ex-HPU atau bekas tanah bermasalah tadi, kemudian diredis. Kalau dulu individual orang begitu ini langsung dilepas, dijual kepada orang lain. Sekarang nggak bisa lagi begitu, misalnya. Komunal, ya kan? Sehingga kalau komunal ini kira-kira yang akan mengerjakan menggarap misalnya dia pertanian atau perkebunan apa, ini siapa? Mestinya dibangun sistem. Sistemnya apa? Apakah koperasi atau korporasi, kan? Ini menjadi satu yang menarik untuk memberikan gambaran kalian semua pentingnya pokok bahasan mengenai AA di samping di kelas kuliah, kan? Kira-kira ini Pak Aris dan Pak Rafiq, kita makbah ya. Jadi sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau konsultasi nanti apa ya? Kalau saya kapanpun bisa sih gitu. Jadi silahkan aja kalau merasa perlu. Misalnya pas libur gitu Pak, selo enggak gitu ya. Kalau saya orangnya santai, kalau saya selo pas ini daripada saya ngelamun lebih baik mengerjakan sesuatu ya. Jadi kalau selo biasanya saya hiburan saya bertaman, bermain-main dengan tumbuhan ya. Itu aja. Sehingga kalau misalnya kalian butuh mesti sudah tamannya nanti sekarang tanya. Apa? Karena kita hitung-hitung nanti kalau ini sudah mau Mei ya. Kamu riset katakanlah sebulan lah ya Pak Aris ya. Sebulan sudah Juni. Nah, di dalam riset itu sendiri kalau bisa langsung diolah ya. Jadi siang sampai ini yang kan malam diolah. Langsung diolah, kemudian langsung dibahas. Nggak apa-apa, belepotan dulu nggak apa-apa. Nah, kemudian nanti Juni sudah setengah mateng gitu atau 3/4 mateng akhir Juni kan. Sehingga nanti kalian pas ujiannya, kemudian yudisiumnya, ukomnya, ingat kalian ada ujian kompetensi untuk melengkapi. Oke, kira-kira itulah pesan saya. Terima kasih. Terima kasih pada Bapak Dosen Pembahas atas saran dan tanggapannya. Kepada Saudari Alfi Anda, apabila ada respon terhadap tanggapan daripada dosen, dipersilakan. Dosen Pembahas, saya ucapkan terima kasih banyak atas saran dan masukannya. Semoga masukan dan saran yang telah Bapak berikan kepada saya bisa memberikan saya untuk penulisan proposal ini menjadi lebih baik lagi dan secepatnya akan saya perbaiki. Hasilnya disebutkan ini. Ditolak apa diterima? Baiklah, kita telah sampai pada sesi terakhir, yaitu pembacaan berita acara hasil seminar proposal. Kepada Bapak dosen, dipersilakan. Baik, saya wakili ya Bapak. Jadi hasil seminarnya Mbak Afinanda Kolbinur Afni yang berjudul tadi telah dipresentasikan, telah kita konfirmasi, kita arahkan, hasilnya diterima dengan perbaikan ya. Kalau nilainya ya bagus lah. Kalau ditransformasi ke huruf dapat A kan lumayan kan. Makanya serius lah. Nggak ada ruginya orang serius itu. Makanya dalam hidup saya itu lebih baik kita mati di depan daripada mati di belakang. Ya. Sehingga silahkan. Kalau kamu serius, kita juga senang. Sungkan. Kalau mahasiswanya datang kemudian sudah bawa sesuatu yang bagus, itu mesti sungkan. Ya kan Pak Aris ya? Nah, kita mesti juga cenderung itu. Kecuali dosen yang blegetek gitu kan. Dosen yang normal mesti sungkan. Sungkannya itu ngerti sungkan bahasa Jawa. Sungkan itu pekewuh. Ya. Duh mahasiswa gue sergep ya. Saya harus sergep dong gitu. Oke, saya kira demikian.
Silahkan, ini di hasilnya.